Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Hafiz akan sedikit menjelaskan tentang penyakit hipertensi dan tentang pencegahan penyakit hipertensi tersebut. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah secara terus-menerus sehingga melebihi batas normal. Tekanan darah normal untuk orang dewasa adalah 120/80 mm Hg. Nah, ini adalah tabel skema sistol dan diastol menurut WHO. Normal itu 120 sampai 129. Untuk diastolnya kurang dari 80. Ada hipertensi derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Dia dinamakan hipertensi itu bila tekanan darah di atas 129 untuk sistoliknya dan diastoliknya di atas dari 80. Nah, hipertensi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hipertensi primer atau hipertensi esensial. Ini adalah tekanan darah tinggi yang tidak diketahui penyebab spesifiknya. Ini merupakan jenis hipertensi yang paling umum, yang banyak diidap oleh orang-orang sampai saat ini. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Ini adalah tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kondisi medis lainnya, misalnya dari kehamilannya, ada hipertensi gestasional, ada dari penyakit ginjalnya yang menyebabkan dia menjadi hipertensi, atau dia terjadi hipertensi gara-gara obat-obatan, karena kesulitan tidur juga bisa. Ini berbeda dari hipertensi primer. Kalau hipertensi primer itu tidak diketahui penyebabnya, tapi kalau hipertensi sekunder ini biasanya penyakit lain yang menyebabkan dia menjadi hipertensi. Ini perbedaannya. Penyebab kalau hipertensi primer itu tidak diketahui, sedangkan sekunder itu dari penyakit atau dari kehamilan. Biasanya hipertensi primer ini munculnya di atas 40 tahun, kalau hipertensi sekunder itu di bawah 30 tahun. Nah, untuk respon obat biasanya hipertensi primer stabil dengan obat-obatan umum, tapi kalau sekunder ini susah stabilnya. Nah, untuk hipertensi primer progresnya perlahan, hipertensi sekunder bisa cepat dan berat. Faktor risikonya ini adalah ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik, ras atau etnis. Nah, ini faktor risiko yang dapat dikendalikan. Kalau tadi ada faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, ini faktor risiko yang dapat dikendalikan. Faktornya itu ada kelebihan berat badan, obesitas ini juga menyebabkan beban kerja jantung. Nah, yang kedua, kurang aktivitas fisik. Yang ketiga, pola makan tidak sehat, misalnya dia terlalu banyak makan garam, lemak jenuh, dan dia rendah serat. Konsumsi garam berlebih, ini memicu retensi cairan dan menyebabkan peningkatan volume darah dan terjadilah hipertensi. Ada kebiasaan merokok. Merokok ini juga merusak dinding arteri dan mempersempit pembuluh darah sehingga terjadilah hipertensi. Ada konsumsi alkohol, ada stres, ada kurang tidur atau sleep apnea. Komplikasi penyakitnya ini ada penyakit yang utama ini biasanya ke jantung. Ini misalnya ada penyakit jantung koroner, ini hipertensi yang merusak arteri koroner. Ada gagal jantung. Tekanan jantung ini tekanan darah yang tinggi membuat jantung harus bekerja lebih keras. Seiring waktu ini menyebabkan penebalan dan pembesaran otot jantung, hipertrofi ventrikel kiri, yang akhirnya dapat melemahkan jantung dan membuatnya tidak mampu memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada aneurisma aorta. Nah, dari otak, komplikasi yang ke otak adalah ada stroke. Stroke ini juga ada dua jenis, ada stroke iskemik, ada stroke hemoragik. Stroke iskemik, tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan pembentukan gumpalan darah di arteri yang menuju ke otak, menyebabkan penyempitan arteri sehingga menghambat aliran darah. Yang kedua ada stroke hemoragik, hipertensi yang tidak terkontrol dapat melemahkan pembuluh darah di otak, sehingga membuatnya lebih rentan pecah dan menyebabkan perdarahan di otak. Yang inilah yang disebut stroke perdarahan. Nah, yang di otak juga, komplikasi di otak juga ada demensia vaskular. Ini kerusakan pembuluh darah kecil di otak akibat hipertensi kronis. Yang di ginjal ini adalah penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease, atau yang biasa kita sering dengar itu gagal ginjal kronis. Nah, ini pencegahan hipertensi. Yang pertama bisa pertahankan berat badan ideal. Itu dengan cara kurangi asupan garam, perbanyak buah-buahan dan sayuran, konsumsi protein tanpa lemak, batasi lemak jenuh dan trans. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat orang yang sering berolahraga dan makan makanan hidup sehat seperti makan sayuran, buah-buahan. Yang kedua bisa batasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok.
Konsumsi alkohol yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah. Alkohol juga dapat mengganggu efektivitas obat tekanan darah. Eee, merokok merokok itu sangat-sangat, berbahaya untuk, kesehatan, terutama untuk hipertensi. Dia dapat meningkatkan tekanan darah Anda untuk sementara dan merusak dinding pembuluh darah, sehingga mempercepat proses aterosklerosis. Ini sangat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Pencegahannya yang, ketiga bisa keluar stres dan olahraga teratur. Eee, tidur yang cukup dan berkualitas juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita tidur cukup itu bakal menyehatkan jantung kita. Kurang tidur yang kronis dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung. Batasi kafein ya, bagi orang yang pecinta kopi harap dibatasi kafeinnya, ini bisa menyebabkan penyakit hipertensi. Pencegahannya bisa ya yang terakhir bisa periksa tekanan darah secara teratur, bisa ke puskesmas atau ke klinik, atau misalnya punya apa, tekanan darah digital sendiri itu bisa. Hipertensi ini sering disebut silent killer karena seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Pemeriksaan rutin adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda memiliki tekanan darah tinggi atau tidak, terutama yang punya riwayat keluarga darah tinggi. Nah, hidup sehat tanpa hipertensi. Yang utama sih hidup sehat ya. Kurangi makanan fast food, merokok, minum alkohol, dan kurangi yang berbau-bau garam. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.